Saudara umat Katolik yang ingin mengikuti Misa Paskah hari ini mulai berdatangan di Gereja Katedral Jakarta. Misa pertama di Gereja Katedral Jakarta digelar pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Misa diselenggarakan secara langsung dan daring, sehingga umat yang tak bisa hadir langsung tetap bisa mengikuti Misa melalui akun YouTube Komsos Katedral Jakarta. Pada Paskah kali ini, Keuskupan Agung Jakarta mengajak umat tak hanya sekedar beribadah, namun juga mengajak umat peduli dan menjaga lingkungan. Salah satunya lewat semangat daur ulang yang juga ditunjukkan lewat dekorasi Paskah di Gereja Katedral, diantaranya salib Golgota yang dihias dengan bebatuan sisa pembangunan. Di Gereja Katedral Jakarta ada 3 misa yang disiapkan, di mana Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo pun menyampaikan sejumlah pesan di hari Paskah ini. Semangat Paskah mengajak khususnya umat Katolik yang kami layani, di tengah-tengah keadaan seperti itu, keadaan seperti apapun, kita pasti harus tetap berjuang untuk teguh di dalam iman, kokoh di dalam harapan, dan tetap menyala di dalam kasih. Kemerdekaan itu bukan suatu titik yang sudah dicapai. Sama dengan tanah terjanji itu bukan titik yang sudah dicapai, tetapi suatu titik yang sangat penting untuk terus berjalan maju. Majunya kemana? Majunya dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lilin yang menyala adalah suara-suara para akademisi, para pengamat, yang karena cintanya kepada tanah air dan bangsa, itu selalu berusaha untuk berbicara. Didengarkan atau tidak didengarkan, berbicara. Dan kita percaya pada waktunya nanti akan ada buah-buah. Hari ini merupakan misa perayaan Paskah. Suasana hikmat perayaan Paskah terlihat di Gereja Katedral Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Arif Rahman di Gereja Katedral Jakarta. Selamat siang Asri, bagaimana suasana misa Paskah di Gereja Katedral siang ini? Apinya dari ini namanya lilin apa? Iya Glenis, terasa begitu hikmat dan penuh sukacita dalam perayaan Hari Paskah hari ini di Gereja Katedral Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung Misa Paskah Keluarga yang sudah dimulai sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Barat tadi, dan dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus, dan dimulai dengan perayaan Ekaristi, dibuka dengan lagu Kristus Bangkit yang dibawakan oleh paduan suara dari Sekolah Santa Angela. Kemudian tadi juga sudah dibacakan Sabda Tuhan, dan sekarang ada beberapa persembahan atau beberapa lagu yang dibawakan, kemudian juga ada puisi yang dibawakan, barulah nanti akan dilanjutkan dengan renungan. Di Misa Paskah sesi ini di pukul 11 ini lebih banyak diikuti oleh anak-anak. Pembawaan atau suasananya penuh sukacita, jauh lebih santai juga, dan sebelumnya misa pertama telah digelar sekitar pukul 8.30 pagi tadi yang dipimpin oleh Kardinal Ignatius Suharyo yang merupakan misa pontifikal, di mana tadi pagi umat Katolik tidak hanya bisa hadir secara langsung di Gereja Katedral Jakarta, tetapi juga bisa menghadiri misa secara daring. Dan nanti misa ketiga akan digelar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di Gereja Katedral Jakarta yang akan dipimpin oleh Romo Makarius Maharsono Probo, yang nantinya juga digelar secara hybrid atau umat Katolik ini bisa menghadiri secara langsung ke Gereja Katedral Jakarta atau bisa hadir atau mengikuti misa secara daring. Dan untuk total kapasitas di Gereja Katedral Jakarta totalnya ada 5.000 kursi terbagi dari 800 kursi di area dalam gereja, kemudian 500 di Plaza Maria dan Gua Maria, kemudian kapasitas 3.000 kursi di tenda, serta 800 kursi di Geraha Pemuda lantai 1 dan lantai 4. Perayaan Paskah ini, Glenis, adalah momentum untuk mengenang kebangkitan
kebangkitan Yesus dari kematian dan dimaknai juga sebagai simbol kemenangan atas dosa dan maut, sekaligus juga membawa harapan baru bagi umat Katolik. Di tahun ini, Keuskupan Agung Jakarta mengusung tema pertobatan untuk merawat bumi kita, yang mana ini disampaikan bahwa untuk menjaga lingkungan ini perlu diterapkan di kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari wujud iman. Kemudian dengan tema yang diusung tahun ini juga terlihat dari pesan-pesan ekologis yang ditekankan dan juga diwujudkan secara nyata melalui berbagai elemen di kawasan katedral, salah satunya dengan aksi simbolis penanaman pohon, kemudian melalui dekorasi juga yang menekankan pesan ekologis begitu. Dan dalam dekorasi tidak hanya menekankan unsur pesan ekologis, tapi juga mengusung budaya yang ditorehkan melalui siluet wayang yang ada di Plaza Maria yang menggambarkan rangkaian kisah penting di Pekan Suci. Selain itu juga saya melihat dekorasi grafis di area tenda di mana para umat Katolik juga mengikuti dan menghadiri ibadah misa begitu. Kemudian ada inspirasi lukisan Oliver Wiharja, A Greener Tomorrow in His Grace, yang ada di sini juga. Dan tadi dalam penyampaiannya Kardinal Ignatius Suharyo tidak hanya menyampaikan atau mengajak umat Katolik untuk menjaga lingkungan dalam tema Paskah tahun ini, tapi juga menyampaikan bagaimana kemudian kesadaran umat Katolik untuk tetap menjaga perdamaian di tengah situasi global maupun juga nasional yang penuh dengan ketidakpastian, konflik dan juga krisis. Bagaimana kemudian momen Paskah ini bisa menjadi pemersatu, menjadi penguat solidaritas umat Katolik, serta menjadikan umat Katolik ini membawa damai tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk bangsa dan negara. Dan saat ini masih tengah berlangsung, Glenis dan saudara, misa Paskah di Gereja Katedral Jakarta, serta nanti akan dilanjutkan pukul 17 dengan misa ketiga yang akan dipimpin oleh Romo Makarius Maharsono Probo. Demikian Glenis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Arif Rahman langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Saudara umat Katolik Gereja Kristus Raja di Desa Kembes, Minahasa, Sulawesi Utara menggelar misa Paskah usai diguncang gempa magnitudo 7,6 yang terjadi pada Kamis 2 April lalu. Sebagian besar umat terpaksa mengikuti misa di bawah tenda di halaman gereja lantaran plafon gereja yang rusak terdampak guncangan gempa. Dan berikut laporan jurnalis Kompas TV Yanemike Singal dan juru kamera Jimmy Dapar. Saudara, saat ini saya sedang berada di Gereja Katolik Kristus Raja Desa Kembes, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, Gereja Katolik Kristus Raja ini merupakan salah satu gereja yang terdampak adanya gempa berkekuatan 7,6 yang mengguncang Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis 2 April yang lalu. Dampak dari gempa magnitudo 7,6 ini telah membuat plafon Gereja Kristus Raja ini rubuh dan membuat peribadatan di sepanjang Pekan Paskah hingga saat ini misa Paskah terdampak. Umat di Gereja Kristus Raja ini sendiri terpaksa harus beribadah di luar halaman gereja dengan didirikannya sejumlah tenda-tenda karena bangunan plafon gedung gereja ini terdampak dari gempa. Kami pantau pada pelaksanaan misa Paskah kali ini yang dimulai tadi pada pukul 9 pagi, ada sekitar 1.000 umat yang datang memadati gedung gereja Katolik Kristus Raja ini, dan mereka beribadah sekalipun dengan kondisi yang relatif lebih berbeda dibandingkan sebelum terdampak bencana. Dalam pesannya kepada umat, pastor meminta dan mengajak masyarakat umat Katolik untuk bangkit dari kelemahan seperti Yesus yang dalam peristiwa di Golgota atau Via Dolorosa, dia jatuh 3 kali dan bangkit 3 kali. Itu menandakan umat sekalipun menghadapi cobaan tantangan berkali-kali jatuh, diminta untuk tetap bangkit.
data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Manado, setelah pasca gempa ini terjadi pada hari Kamis yang lalu, hingga hari Sabtu kemarin masih ada catatan gempa susulan lainnya dengan sebanyak 739 kali gempa susulan, di mana gempa itu intensitasnya lebih melemah dibandingkan gempa dengan magnitudo utama yakni 7,6 yang terjadi pada Kamis lalu, dan ada catatan gempa dengan intensitas 5,8 dari 739 kali gempa susulan yang terjadi hingga Sabtu kemarin. Yanemi Kesingal, Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara.